Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel berbagi ilmu, dan pada video kali ini saya akan mereview printer Epson dengan seri L15150 yang sudah saya gunakan hampir 1 tahun ya. Jadi ini kalau dibulatkan tuh udah hampir 1 tahun, dan cetakannya itu udah tembus sekitar 140 ribuan. 140 ribuan, kalau misalkan dibulatkan itu bisa sampai 150 ribuan ya, cuma ini 140 lebih lah, hampir mendekati angka 150 ribu. Nah, sebagai informasi untuk garansinya, cetakannya itu sampai 80 lembar ya, 80 lembar. Kemudian untuk tahunnya itu 2 tahun garansi dari pihak Epson-nya. Nah, kita akan coba cek dulu nozzle-nya. Saya akan coba ngeprint nozzle dari PC aja ya. Sebentar, saya akan coba kirimkan perintah cek nozzle-nya. Nah, barusan saya coba kirimkan. Nah, ini hasil cek nozzle-nya. Untuk konfigurasi warna hitamnya itu dia, sebentar, ini agak kurang fokus. Nah, ini yang warna hitamnya itu 800. Sedangkan untuk yang colornya itu 256 ya. Jadi ada dua, jadi 128 kali 2 dia 256. Nah, itu alhamdulillah bagus tintanya, nggak ada yang bolong karena saya juga rutin makainya. Kemudian untuk informasi cetakannya seperti ini ya. Borderless pernah dipakai 33 kali. Kemudian totalnya itu, teman-teman perhatikan di total pages-nya itu 143.454. Jadi mendekati angka 150.000 ya. Sedangkan garansinya itu sampai 80 lembar ya, 80.000 lembar, sorry, berarti ini udah hampir 160.000 kalau misalkan didekatkan kedua tahunnya ya, kedua kali garansi cetakannya. Kalau untuk cetakan pertamanya dia di tanggal 26, pertama kali nyetak itu 26 bulan Mei tahun 2023. Sekarang udah bulan Mei cuma nggak sampai tanggal 26. Jadi ya kalau misalkan mau dibulatkan ini udah mendekati 1 tahun, atau bisa dibilang udah 1 tahun gitu ya, karena bulannya hampir sama, bulannya sama cuma tanggalnya yang berbeda gitu. Jadi dengan konfigurasi seperti ini cukup lumayan. Perawatannya tuh di maintenance box biasanya ya. Saya akan coba ceritakan sedikit tentang perawatannya. Untuk masalah maintenance box itu udah bisa diakali dengan pakai resetter ya. Teman-teman bisa beli chipnya juga, ganti chipnya atau beli resetternya, atau bahkan sekarang yang kompatibel tuh lebih murah ya, ada yang jual 90.000, 100.000, bahkan ada sampai 150.000. Cuma saya dapat toko langganan tuh maintenance boxnya itu dia jual 90.000 ya, yang kompatibel aja. Karena buat apa juga beli yang original, toh dia buat tempat pembuangan tinta ya. Nah, kemudian untuk tintanya sendiri udah saya modifikasi. Jadi buat teman-teman yang tahu tekstur tinta, pasti ini udah nggak bisa bilang ini nggak original aja tintanya. Nggak original, tapi dalam artian bukan kompatibel juga. Saya ganti ke jenis dye dia ya. Perhatikan, saya coba zoom bagian tintanya. Nah, untuk warna hitam itu saya pakai tinta 001 ataupun 005 biasanya, tergantung mana yang lebih murah. Kadang penjual tuh ada yang jual lebih mahal, jual lebih murah, tergantung kondisinya. Nah, kemarin saya cek 001 lebih murah nih. Nah, ini untuk 001-nya saya pakai di situ ya. Cara ngisinya ya tinggal ditukar aja tutup botolnya. Pernah saya demokan juga di beberapa video sebelumnya ya. Ini untuk yang 001 tetap pakai pigmen saya. 01 tuh pigmen yang warna hitamnya ya. Kalau misalkan yang colornya dia pakai dye. Atau teman-teman bisa pakai 005. Cuma saya nggak ada stok di sini 005-nya. Nah, sedangkan untuk yang colornya atau warnanya, saya tuh pakai antara 2 biasanya. Kalau nggak 664, biasanya 003, tergantung stoknya. Kalau stoknya yang 664 habis, ya saya pakai 003. Tapi seringnya saya pakai yang 664 ya. Karena volumenya lebih banyak, 70 mili. Kemudian harganya juga lebih murah. Kalau 003 atau 001 itu lebih mahal harganya. Ini volumenya hanya sekitar 65 ml saja. Jadi lebih efektif atau lebih hemat yang pakai 664 gitu ya. Nah, kita akan coba cek
lancar atau tidaknya itu dipakai ngeprint ya. Sebentar saya akan coba kirimkan dulu proses cetaknya. Proses cetaknya udah saya coba kirimkan. Ini nyetak yang satu muka aja ya. Nah, ini mode quietnya saya on kan, jadi biar suaranya nggak berisik dan lebih awet ke mekaniknya ya. Jadi salah satu alasan saya kenapa mode quietnya saya on kan, biar printernya lebih awet. Karena kalau misalkan di off kan, ini printer ngeprint dengan suara yang kasar, tapi dia lebih cepat. Tapi bagi saya dengan kecepatan seperti ini tuh aman-aman aja, karena tuh nggak nyetak buru-buru juga ya. Jadi buat teman-teman yang mekanik atau misalkan gearnya, kemudian rollnya itu atau pairnya sering copot atau ada yang copot mungkinnya, atau ada yang aus, itu kemungkinan mode quietnya itu di off kan. Memang settingan defaultnya dia di off kan. Cuma kalau saran saya sih mending di on kan aja. Ya inilah aman ya, nggak ada paper jam. Setahu saya sih masih aman. Komponen unit-unit yang lainnya seperti mekaniknya aman juga ya. Dan saya selalu terbiasa ngebuka tinta, tutup tintanya itu saya buka. Sedangkan si tintanya nggak pernah saya isi sampai penuh, saya isi sampai setengah ya, setengah atau seperempat biasanya. Karena kalau penuh tuh udaranya nggak maksimal, dia nggak lancar gitu ya. Ya cukup aman sebetulnya sampai penggunaan hampir 1 tahun ya, bisa dibilang 1 tahun. Garansinya udah habis kalau berdasarkan cetakan atau lembaran. Ini tuh warna kalau nggak salah, kalau tidak salah ya, ini warna. Jadi perpaduan antara hitam putih. Nah ini saya ngeprint soal seperti ini. Kemudian nanti saya pasarkan sendiri, jual online, jilid sendiri gitu ya, nyetak sendiri. Jadi ya sangat wajar ketika baru pemakaian belum genap 1 tahun, dia udah garansinya udah habis. Malah udah hampir 80.000 kali 2 ya, 160. Karena tadi saya cek itu dia ada di 100 berapa tadi? Di 100 lebih dia, 100.000 ya, 143. Nah ini dia, 143.000 ya. Jadi ya cukup aman. Nah, kalau misalkan mau printingnya bolak-balik, bisa. Saya akan coba praktekkan. Saya akan coba cancel dulu di sini. Oke, barusan saya cancel. Kita akan coba ngeprint ya atau nyetak yang format duplexnya. Jadi kalau nyetak dengan pola quiet mode on tuh enak dia. Cuma ya efeknya lambat, jadi lambat. Nah, barusan saya coba kirimkan proses setupnya. Biasanya agak loading dulu. Ini perintah setupnya udah masuk. Sekarang dia akan nyetak duplex. Jadi keluar keluar kertas pertama. Kemudian dia balik lagi, ditarik. Nah, seperti itu penarikannya. Dan dia otomatis ya, jadi udah auto duplex. Karena hampir semua printer Epson itu punya fitur duplex, cuma nggak auto, ada yang manual. Jadi ngeprint halaman genap dulu atau ganjil dulu, baru itu dibalikan. Cuma nggak beresiko, satu halaman dia lost, paper jam misalkan ya. Sedangkan printernya tetap ngeprint, itu pasti akan nggak seimbang halamannya, akan ngaco nanti jadinya ya. Alhamdulillah cukup aman, cukup lancar untuk pemakaian hampir 1 tahun, tembus 140 ribuan, hampir 150 ribu juga. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat ya. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.